Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Dewi pada mata pelajaran IPS kelas 8. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya berdoa terlebih dahulu agar kalian diberi kemudahan dalam memahami materi yang disampaikan. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi pertama pada bab 2, yaitu mobilitas sosial dalam masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan, kalian dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial dan mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Kalian pasti sudah tidak asing dengan berita yang cukup viral di Indonesia tersebut, bukan? Yap, berita tersebut menceritakan tentang kisah perempuan berprestasi bernama Raini yang merupakan anak tukang becak. Oke, sebelum masuk ke materi, kita pahami kisah Reni lebih dulu ya. Reni berhasil dikenal orang sebagai wisudawan terbaik di Universitas Negeri Semarang dengan IPK 3,96. Tak selesai di situ, ia kemudian melanjutkan studi S2 dan S3 melalui beasiswa LPDP di Universitas Birmingham, Inggris. Kisah hidup Reni dengan jelas menggambarkan adanya fenomena mobilitas sosial. Reni berhasil mengubah posisi sosial dirinya serta keluarganya menjadi lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya dengan segala keterbatasan ekonomi yang ada. Meskipun ayah Reni berpendidikan rendah dan berprofesi sebagai tukang becak, namun Reni mampu menempuh jenjang pendidikan tertinggi berkat usaha dan kerja kerasnya. Hingga akhirnya Reni mampu berprofesi sebagai dosen. Nah, dari kisah Reni maka muncul pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mengapa terjadi mobilitas sosial? Pertanyaan ini akan kita bahas pada pembahasan materi bab 2. Baik anak-anak, kita masuk materi pertama, yaitu pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis yang artinya mudah dipindahkan. Sedangkan secara harfiah, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Nah, sebagai contoh di awal tadi, yaitu kisah Reni, kemudian pada video juga terdapat gambar, yaitu kenaikan pangkat oleh anggota polisi dan perpindahan status siswa SD menjadi siswa SMP. Berdasarkan bentuk-bentuknya, mobilitas sosial dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pada tingkat yang lebih tinggi atau social climbing, maupun turun ke tingkat yang lebih rendah atau social sinking. Paham ya anak-anak? Nah, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan social climbing? Social climbing atau mobilitas sosial ke atas adalah mobilitas sosial yang terjadi karena peningkatan status sosial dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, seorang guru yang mendidik, bekerja dan bertanggung jawab serta berprestasi sehingga diangkat menjadi wakil kepala sekolah. Lalu, apa sih social sinking? Nah, social sinking atau mobilitas sosial vertikal ke bawah adalah mobilitas sosial yang terjadi karena penurunan status sosial. Pada proses ini seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan pada seseorang karena adanya perubahan hak dan kewajiban. Contoh, seorang karyawan yang melanggar aturan perusahaan, ia akan diturunkan jabatannya menjadi karyawan biasa. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Sebagai contoh,
Pak Andi adalah seorang kepala sekolah di salah satu madrasah di Bangka Belitung yang sudah menjabat selama 10 tahun. Kemudian, beliau dipindahkan Kementerian Agama ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, itu adalah contoh dari mobilitas sosial horizontal. Nah, dari contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi, Ibu harap kalian bisa menyebutkan kembali contoh mobilitas sosial yang terjadi di sekitar kalian, misalnya dari orang tua, dari kakak adik, maupun tetangga-tetangga dekat. Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Demikian materi kita mengenai pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik, tetap semangat, dan tetap melakukan protokol kesehatan ketika berada di luar rumah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.